Halo everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Tentu Bapak Ibu teman-teman sekalian seringkali mendengar istilah ini atau saat membaca white paper dari Pi Network. Di sana ada tertulis tentang Stellar Consensus Protocol atau SCP. Namun saya yakin bahwa masih banyak pioneers Pi Network yang tidak memahami apa sih SCP atau Stellar Consensus Protocol tersebut. Mungkin hanya membaca selintas lalu, tapi tidak memahami secara mendalam tentang apa itu Stellar Consensus Protocol. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hal tersebut, karena ini juga sangat penting ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jangan sampai di luar sana atau pada suatu kesempatan Bapak Ibu teman-teman sekalian akan ditanyai mungkin oleh seseorang yang dia sangat paham tentang dunia kripto, atau setidaknya mungkin dia sudah berpengalaman cukup lama malang melintang di dunia kripto. Dia akan menanyakan, Pi Network itu apa sih? Lalu blockchain yang digunakan atau platform yang digunakan itu apa yang digunakan oleh Pi Network? Ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian dihadapi oleh pertanyaan ini, setidaknya Bapak Ibu teman-teman sekalian harus memiliki bekal informasi terlebih dahulu. Sehingga ketika menemui pertanyaan yang seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah bisa memberikan jawaban atau gambaran garis besarnya seperti apa. Jadi tetap stay tune di channel ini, sebab pada kesempatan ini saya akan membahas terkait hal tersebut secara lebih jauh. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita terkait dengan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Dalam white paper 2015, David Mazars menggambarkan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Jadi David Mazars ini adalah istilahnya yang mempunyailah SCP atau Stellar Consensus Protocol ini. Dan David Mazars ini perlu Bapak Ibu teman-teman sekalian ketahui bahwa David Mazars ini adalah lulusan dari Stanford University. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini kolega atau rekan alumnus dari developer Pi Network, yaitu Nicholas Kokalis. Jadi inilah SCP, Stellar Consensus Protocol, miliknya David Mazars. Dia menggambarkannya sebagai sistem perjanjian yang memungkinkan jaringan komputasi terdesentralisasi dan tanpa pemimpin untuk secara efisien mencapai hasil konsensus pada suatu keputusan. Saat ini, SCP masih digunakan oleh jaringan pembayaran Stellar untuk memberikan gambaran yang konsisten tentang riwayat transaksi di jaringan. Namun di luar itu, apa sebenarnya Stellar Consensus Protocol dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus membahas apa itu Stellaris. Platform Stellar dirilis pada tahun 2014 dengan tujuan menggunakan blockchain untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses. Kata selanjutnya untuk menjelaskan adalah konsensus. Ketika kita berbicara tentang buku besar, harus ada kesepakatan bahwa informasi yang dicatat adalah akurat.
Dalam kasus buku besar terpusat, kesepakatan itu sederhana. Buku besar di sini maksudnya adalah blockchain. Jadi dalam dunia kripto yang dimaksudkan dengan buku besar itu adalah blockchain. Kalau dalam dunia perbankan itu biasanya dinamakan dengan ya semacam kayak buku catatan keuangan seperti itu. Kalau dalam dunia kripto, blockchain. Jadi dalam kasus buku besar terpusat, kesepakatan itu sederhana. Kekuatan terpusat adalah satu-satunya memiliki akses ke buku besar, sehingga ia mengklaim informasi itu benar dan itu harus diterima oleh pengguna. Namun, jaringan terdistribusi sedikit lebih rumit. Dalam blockchain publik, siapapun dapat menambahkan informasi ke buku besar dan siapapun berhak memverifikasi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Karena alasan inilah, jaringan harus mencapai konsensus atau kesepakatan umum bahwa data itu benar. Ini bukan tugas yang mudah karena pengguna dan validator tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin untuk mencapai konsensus di antara individu yang tidak dipercaya dan mengkonfirmasi validitas data dalam buku besar? Protokol perlu diterapkan untuk menentukan bagaimana informasi ditambahkan ke registry. Gabungkan ketiganya dan kami memiliki protokol konsensus Stellar yang menyediakan cara untuk mencapai konsensus tanpa bergantung pada sistem tertutup untuk mencatat transaksi keuangan secara akurat. SCP atau Stellar Consensus Protocol memiliki seperangkat sifat keamanan yang dapat dibuktikan yang mengoptimalkan keselamatan daripada kehidupan. Jika terjadi perilaku buruk, kemajuan jaringan akan terhenti sampai konsensus dapat dipulihkan. Ada 4 kualitas utama dari Stellar Consensus Protocol, yaitu kontrol terdesentralisasi, latensi rendah, kepercayaan fleksibel, dan keamanan tanpa gejala. Mari kita uraikan lebih lanjut. Kontrol terdesentralisasi memungkinkan siapa saja untuk menjadi validator dalam jaringan dan tidak ada batasan. Latensi rendah berarti konsensus dapat dicapai dalam beberapa detik. Kepercayaan yang fleksibel berarti peserta dapat memutuskan node lain peserta dalam jaringan yang mereka percayai tanpa batasan. Terakhir, keamanan asimptotik mengacu pada tanda tangan digital dan keluarga hash yang digunakan untuk melindungi jaringan bahkan dari daya komputasi yang sangat tinggi. Stellar menggunakan SCP untuk mencapai konsensus pada platform mereka, namun tidak seperti protokol konsensus lainnya. SCP tidak mendefinisikan sistem insentif untuk node, juga tidak menyediakan sistem yang emisi koin yang berarti Stellar Network Emission of Lumens XLM, independen dari protokol konsensus. Keunggulan dari Stellar Consensus Protocol atau keunggulan dari Stellar memiliki kecepatan dan kapasitas transaksi yang tinggi dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Jika pada jaringan Bitcoin untuk mendapatkan 6 konfirmasi dibutuhkan waktu 60 menit, maka di Stellar hanya butuh 10 detik. Ini adalah perbedaan utama antara Stellar dan Bitcoin. Jadi inilah luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, platform jaringan blockchain yang dimiliki oleh Pi Network sekarang itu luar biasa, kecepatan transaksinya itu hanya dalam hitungan detik. Jadi itu bisa kita buktikan sendiri selama ini ketika melakukan testnet. Itu proses transaksi pengirimannya itu sangat-sangat cepat. Data yang diambil dari blockchain menunjukkan bahwa saat ini kapasitas transaksi yaitu 3.000 lebih transaksi per detik. Jadi hanya dalam hitungan detik ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan waktu konfirmasi blok adalah setiap 3 sampai dengan 5 detik. Jadi sangat cepat sekali. Platform jaringan blockchain yang dipunyai oleh David Mazars dan digunakan oleh Pi Network ini. Ini jadi sangat beruntung kita memiliki SCP karena kecepatan transaksinya sangat-sangat cepat. Ini luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Jadi ini adalah gambaran singkat tentang apa sih itu Stellar Consensus Protocol. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa jaringan atau platform jaringan blockchain yang dimiliki oleh Pi Network adalah Stellar Consensus Protocol. Dan seperti apa itu Stellar Consensus Protocol sudah dijelaskan secara singkat, jelas, dan padat barusan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu memberikan sedikit pemahaman kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, sehingga jika menemui pertanyaan di luar sana dari mereka yang mungkin awam atau mungkin yang sudah sangat berpengalaman di dunia kripto, mereka akan bertanya kira-kira platform jaringan blockchain yang digunakan oleh Pi Network itu apa. Kita bisa menjawab bahwa ini adalah menggunakan SCP atau Stellar Consensus Protocol miliknya David Mazars. David Mazars itu siapa? Beliau adalah profesor ilmu komputer di Universitas Stanford. Beliau merupakan, ya boleh dikatakan bahwa sesama rekan alumnus dari Stanford University bersama Dr. Nicholas Kakalis. Jadi seperti itu gambaran singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Beri dukungan selalu untuk channel ini agar saya bisa terus hadir untuk memberikan edukasi, informasi-informasi yang bermanfaat ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.